Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Karmila dari kelas Ilkom 1P. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya mengenai generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila. Menanggapi kemajuan teknologi di era sekarang, generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam berteknologi dan infrastruktur yang ada serta memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. Dan tantangan generasi milenial untuk membela Pancasila tidak hanya dari jalur kemajuan jaminan informasi dan teknologi, juga harus dihadapkan oleh oknum-oknum yang ingin merusak bahkan ingin mengganti Pancasila. Generasi milenial sangat berdampak besar di era globalisasi seperti sekarang. Karena pengaruhnya yang cukup besar, maka dibutuhkan suatu pedoman atau acuan bagi generasi milenial untuk berglobalisasi dengan baik dan benar, agar nantinya para milenial bisa menyikapi dengan tidak menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran dan budaya Indonesia. Generasi milenial atau generasi Y yang saat ini berumur antara 18 sampai 37 tahun adalah generasi di usia yang produktif. Generasi ini yang akan memainkan peran penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi ini memiliki keunggulan di bidang kreativitas yang tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan lainnya. Tetapi, karena hidup di zaman sekarang serba praktis, generasi ini cenderung ingin segala sesuatunya secara instan. Hal ini yang menjadikan milenial sebagai titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa. Di era yang serba teknologi seperti sekarang, terbukti memberikan jaminan akses dan kecepatan dalam memperoleh informasi, tetapi seringkali malah menimbulkan jarak dan membuat titik komunikatif lago, bahkan banyak yang berujung rusaknya hubungan antar lainnya. Fakta menunjukkan bahwa milenial identik dalam penggunaan teknologi internet usia 10 sampai 34 tahun. Pengguna internet yang berusia di atas 55 tahun hanya sebesar 2%. Di kalangan mahasiswa, pengguna internet mencapai 89,7%, di kalangan kelompok pelajar mencapai 69,8%, dan pada kalangan kelompok kerja mencapai 58,4%. Maka dari itu, pedoman Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial agar generasi milenial tidak gampang terpengaruh oleh radikalisme dan dari tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan di internet. Dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan yang terakhir, percaya diri pada diri sendiri. Pancasila harus dijadikan cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan cara yang kaku, tetapi hal yang penting yaitu prakteknya. Dalam melaksanakan langkah itu, perlu diwadahi oleh kelembagaan untuk bersama-sama menerapkan nilai Pancasila melalui sistem dan cara yang kekinian. Dan inilah tugas kita sebagai generasi milenial untuk tetap menjaga dan melestarikan Pancasila agar fungsi dan nilainya tidak punah. Kita hanya perlu berkembang dan belajar dalam bidang yang kita minati dengan jalan yang benar dan harus selalu memupuk diri terhadap sikap kritis, nasionalis, dan spiritualis guna membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Jika dianalogikan kepercayaan bangsa Indonesia sekarang terkait kesaktian Pancasila masih di luar hati dan hanya dalam kadar hafal saja, berbeda dengan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan yang memiliki kepercayaan utuh, penuh, dan benar-benar telah masuk ke dalam hati atau batin atas kesaktian Pancasila. Jika kita menengok kembali ke sejarah, sesungguhnya Pancasila sudah dipeluk dan melekat di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang kemudian digali ulang dan dirumuskan oleh Bung Karno menjadi dasar filosofi bangsa Indonesia. Melihat pentingnya kesaktian Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebagai generasi milenial tidak bisa hanya duduk dan menikmati keindahan serta kenyamanan kemerdekaan. Kedudukan pemuda-pemudi generasi milenial sangat penting untuk menjadi subjek di garda terdepan bangsa ini. Walaupun negara sudah memberikan peran aktif dalam menjaga Pancasila dan membantu meringankan tantangan generasi milenial di era sekarang, tapi solusi mendasar adalah terletak di dalam diri bangsa itu sendiri, khususnya generasi milenial. Generasi milenial harus mampu menjadikan ruh Pancasila benar-benar tertanam di dalam hatinya. Ruh Pancasila adalah keteladanan. Dengan keteladanan itu, maka generasi milenial akan mampu menepi segala hal yang menyeleweng dari setiap sila Pancasila. Sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.